Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita seperti biasa untuk percintaan kamu hari ini tanggal 25 Januari 2025. Seperti apakah yang akan kamu dengar tentang dia, kondisi dia ataupun kamu? Karena di sini juga bisa vice versa ya, bisa aku bolak-balik energi yang akan terbaca. Dan ingat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan cek untuk energi dia hari ini, bagaimanakah kondisi dia, bagaimanakah keadaan dia yang dipikirkan, sedang apakah dia. Kita akan coba cek. Ini energi banyak orang ya, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Kita tarik aja dulu. Oke, kita ambil 4 ya. Fokus pada kartu ini. Kita akan coba lihat. Oke. Nah, hari ini dia merasa ada keraguan dalam dirinya. Keraguan untuk apakah itu, akan hal apakah itu? Kita akan coba lihat nantinya juga dari kartu tarot ya, klarifikasinya. Intinya hari ini dia itu kayak mengalami keraguan. Apakah keraguan dalam pekerjaannya, atau keraguan dia dalam memilih seseorang ya, atau dia punya keraguan dengan rencana yang dia buat dengan kamu saat ini, begitu ya. Ternyata keadaan dia saat ini terpuruk. Nah, mungkin bisa jadi ragunya ini, ragukah dia untuk bertindak, ragukah dia untuk bangkit, atau ragukah dia untuk memulai sesuatu usaha atau bisnis atau pekerjaan, atau ragu untuk memulai satu hubungan dengan kamu, begitu. Karena bisa jadi saat ini dia lagi terpuruk karena masa lalunya atau yang terjadi pada dia sebelumnya. Ya, entah itu dia yang pernah ditipu, entah itu dia yang mungkin pernah dikhianati, sehingga akhirnya dia kayak ngerasa ragu lagi untuk memulai sesuatu. Kenapa? Karena takut. Takut untuk terpuruk lagi. Takut untuk terjadi sesuatu hal yang pernah dia alami di masa lalu, begitu ya. Bisa jadi keadaan dia terpuruk saat ini di saat dia sudah meninggalkan kamu ya. Kita akan coba lihat klarifikasi dari kartu tarot nanti ya. Intinya ada keadaan dia saat ini yang benar-benar kayak terpuruk. Nah, ada juga sih beberapa dari dia itu lagi ngopi ya. Kamu kamu mencari dia nih, kamu kehilangan dia. Ternyata dia ngopi bareng temannya ya. Ternyata dia itu kayak aku pengen mencari satu hiburan atau mungkin aku pengen refresh gitu ya. Mungkin dengan ngopi bareng teman kayak itu ya. Dia dia atau bisa juga ya dia sukanya ngopi gitu. Entah itu dia perempuan atau laki-laki ya. Ada ya yang suka ngopi. Nah, di sini beberapa dari dia ya mungkin sedang berlibur atau dia punya rencana untuk liburan bersama dengan kamu. Di weekend ini gimana kalau kita liburan begitu. Jadi ada yang dipikirkan, ada yang dia rencanakan, ada yang dia inginkan saat ini yaitu liburan. Karena mungkin sudah capek ya, capek bekerja atau capek mungkin mengurus masalah ya, atau mungkin dengan keadaannya terpuruk di sini, dia juga ragu mungkin untuk memulai dari mana. Sekarang mungkin dia pengen untuk merefresh otaknya, ya mungkin dengan berliburan. Kayak dia pengen healing begitu ya. Dia pengen healing, jadi dia kayak pengen liburan dulu nih, biar otaknya itu apa ya kayak kebuka gitu ya, pemikiran-pemikirannya. Dia biar dia punya ide-ide cemerlang di sini. Nah, di sini dia rindu. Dia rindu sama kamu. Dia kangen sama kamu. Apakah di sini antara kamu dengan dia berpisah, sudah terpisah, atau mungkin lagi LDRan?
Nah, ternyata dia rindu atau dia rindu dengan liburan bersama dengan kamu. Mungkin dulu pernah ya kamu dengan dia itu berlibur, tapi di sini dia juga ragu, apakah kita akan berlibur weekend ini gitu, atau mungkin di bulan depan begitu ya. Jadi ada punya rencana. Memang di sini saat ini mungkin ada ragu ya, ada keraguan dalam dirinya dia. Oke, kita coba lihat dari apa yang ada dalam hatinya dia. Dia saat ini ya, oke. eh itu aku ngambil videonya pagi ya, jadi ayamnya berkokok, kayak pengen bertelur ya gitu. Itu bukan ayam aku, ayam tetangga. Oke, fokus pada kartu ini. Kita ambil satu lagi kartu untuk isi hati terdalamnya atau yang ingin dia ungkapkan kepada kamu. Wah, ternyata seseorang ini mungkin agak sedikit ego juga ya. Oke. Nah, jadi dalam hatinya itu yang dia pikirkan saat ini yaitu sebuah kebahagiaan. Happiness is my priority. Ya, angka 3. Ada angka 3 juga seperti mirror nih antara kamu dengan dia. Antara kamu dengan dia sepertinya uh, punya kesamaan, sama-sama mungkin rindu, sama-sama juga pengen weekend atau liburan begitu ya. Nah, di sini karena kebahagiaan dia itu adalah bersama dengan kamu. Oke? I hope you all wait for me. Aku berharap kamu bisa menunggu aku. Ada yang ketiga, mungkin ini kebanyakan kamu yang LDRan ya. Atau pasangan kamu itu lagi mencari kerja, lagi berjuang mencari nafkah. Atau dia pengen nikah nih sama kamu. Kalau dia laki-laki gitu ya, ataupun kamu perempuan. Kan kita juga sama ya. Eh Bagian pekerja keras wanita itu dia juga nggak bisa diam gitu ya. Nah, jadi sama-sama bekerja. Intinya aku pengen dulu meniti karir, aku pengen bekerja dulu mencukupi suatu kebutuhan untuk kita nantinya gitu ya. Sehingga akhirnya dia berharap kamu bisa menunggu dia, ya. Nah, di sini mungkin ada keraguan juga sih dalam dirinya dia, apakah bisa kamu menunggu aku? Ya, begitu. Be more selfie. Dia sepertinya di sini memang akan ingin menunjukkan bahwasanya dia itu adalah orang yang benar-benar ya kalau dari positifnya dia serius sama kamu gitu loh. Dia tulus sama kamu. Tapi di sisi negatifnya sedikit dia ego. Dimana bahwasanya kamu harus nunggu aku ya. Aku nggak mau tahu, kamu harus nunggu aku gitu loh. Padahal mungkin kamu udah ngebet nih untuk nikah gitu ya. Ada juga seperti itu. Nah, di sini cintailah aku, love me. Dia benar-benar berharap eh apa ya? Kamu mencintai dia dengan tulus. Kamu bisa menerima dia. Mungkin saat ini ada seseorang yang mungkin dalam keadaan terpuruk. Ya, dia takut di saat dia terpuruk, semua pada menjauh. Dia takut gitu ya, kamu tidak mencintai dia lagi. Dia juga takut kamu itu pergi bersama yang lain yang mungkin yang lebih hebat dari dia atau yang punya penghasilan lebih dari dia gitu ya. Karena ada keadaan dia terpuruk di sini. Ya, makanya dia ragu di sini. Ragu apakah kamu bisa bertahan dengan aku, ya. Do you think about me too? Nah, di sini dia juga bertanya, apakah kamu mikirkan tentang aku gitu loh. Karena dia dia di sini benar-benar kayak mikirkan tentang kamu. Dia takut gitu loh. Takut apa ya, saat kamu pergi dari dia karena ada keadaan dia terpuruk. Ya, dia takut saat dia terpuruk kamu akan menjauh dari dia. Gitu. Itu ketakutan dia. Makanya dia sini dia pengen banget ya untuk mengajak kamu liburan atau pengen bersenang-senang lah gitu ya. Kita akan coba cek bagaimana percintaan kamu. Terakhir kita akan klarifikasi ya dari kartu tarot ya. Seperti apa ceritanya sebenarnya antara kamu dengan dia. Saat ini ataupun selanjutnya ya. Oke, fokus kepada kartu ini. Nah, dia masih menyukai kamu di sini. Jadi ada seseorang ini sebenarnya kayak takut sih kehilangan kamu ya. Dia takut kehilangan kamu karena dia tahu keadaan dia terpuruk saat ini. Dia takut kamu menjauh, ya. Karena kebanyakan orang kan begitu. Saat aku punya uang, semua pada mendekat. Saat aku tidak punya apa-apa, semua menjauh begitu ya. Ya arti kata ya kita harus bersyukur kalau orang menjauh karena dia nggak tulus sama kita gitu ya. Di sini ada the dragonfly. Be like hearted finding all things coming to light, the death chance heal. Jadi aku melihat beberapa dari kamu akan ngerasakan ada sebuah cahaya atau dia ya. Dia merasa kayak ada sebuah harapan lah. Ada harapan bahwasanya kamu tidak akan pergi dari dia. Ada harapan bahwasanya kamu tidak akan menjauh dari dia, tidak akan meninggalkan dia gitu loh. Ya. Ini ada juga di butterfly. eh
ada fase baru yang mungkin akan terjadi pada percintaan kamu dengan dia saat ini ya. Seolah-olah kayak memang sih kayak ada gelombang, ada angin yang kencang menerpa hubungan kamu dengan dia. Ya, mungkin di saat dia terpuruk itu banyak cobaan ya. Tetapi di sini ada fase baru yang mungkin dia lewati, bahwasanya dia itu akan bertransformasi. Ya, dia mungkin akan merubah diri dia atau dia menyadari semua ini memang kesalahan dia atau mungkin karena sikap dia yang ego atau dia yang arogan, dia yang angkuh, dia yang sombong. Di sini dia akan benar-benar berubah diri dia. Kayak ada kondisi dia kayak, oh menyadarilah gitu ya. Oh aku dulunya begini begitu. Makanya mungkin Tuhan berikan aku cobaan seperti ini. Tapi aku benar-benar kayak menyesal. Seandainya ada kesempatan kedua, aku akan memperbaiki diri aku. Begitu ya. Karena di sini dia masih menyukai kamu. I like you. Dia masih sangat menyukai kamu di sini. Ya, dia tidak pernah merasa kayak eh apa ya kayak tidak mencintai kamu lagi, enggak pernah. Justru ya apakah memang dengan keadaan dia terpuruk dia butuh kamu gitu ya, nggak tahu ya. Atau sebelum-sebelumnya dia ini mungkin cuek sama kamu, makanya dia takut, takut kamu juga cuek terhadap dia. Dulu mungkin dia suka on off sama kamu, makanya di sini dia takut juga kamu on off gitu loh, ya. Di sini juga dia merasa kayak, kalaupun kamu tidak memberikan kesempatan, aku berharap kamu bisa berteman dengan aku. Itu keinginannya dia. Ya sama juga, nggak bisa gitu ya. Dia Cheshire. Di sini benar-benar kayak dia akan berharap ada menemukan sebuah kedamaian. Di sini memang banyak hal-hal yang membatasi antara kamu dengan dia. Banyak gosip juga, banyak cerita-cerita buruk juga mungkin ya, yang dia dengar. Ya, tapi semua ini mungkin akan bisa kamu dengan dia atasi jika kamu benar-benar bisa bertahan dengan dia. Ya, oke kita coba lihat bagaimana klarifikasinya dari kartu tarot ini. Cerita apa sebenarnya yang dia miliki di sini ya? Oke teman-temanku, fokus pada kartu ini. Oke, 4 kartu. Ada Queen of Swords. Nah, benar-benar di sini dia kayak sulit untuk berpikir untuk kedepannya. Dengan kamu ini apakah aku bisa bahagia? Karena dengan kondisi dia terpuruk begitu loh. Dia ragu, bisa nggak aku bangkit? Toh nantinya kalau aku masih dalam keadaan terpuruk, aku tidak bisa membahagiakan kamu gitu loh. Karena prioritasnya itu adalah kebahagiaan. Ini ada Eight of Pentacles. Di sini dia mulai berusaha, mulai rajin, mulai rutin ya, mulai konsisten gitu loh untuk berusaha memperjuangkan mungkin satu yang hilang dari diri dia, dia berusaha untuk mengembalikan walaupun dalam bentuk yang berbeda gitu ya. Mungkin dia kehilangan pekerjaan, dia kehilangan bisnis, tapi sekarang dia akan berjuang lagi. Dia akan berusaha keras lagi di sini. Itu mungkin demi cinta dia ke kamu ya. Semoga ya benar-benar tulus nantinya dia di sini. Dulu itu mungkin bisa jadi hancur karena apa? Karena energi orang ketiga itu juga bisa akan hancur. Karena energi orang ketiga itu jarang, apalagi dalam keadaan hubungan kamu dengan dia baik-baik saja, tiba-tiba hadir orang ketiga itu bukan bikin hancur gitu loh. Ya, tapi kalau memang ini hanya karena memang real dari hal-hal yang dikena, ya mungkin dia kena tipu gitu ya, itu bisa jadi ya. Kena tipu dalam bisnis atau rekan kerja atau teman dia sendiri gitu. Ada Destarna, di sini ada harapan dia kembali. Ada harapan dia kembali untuk bisa memulai satu usaha. Walaupun dia saat ini terpuruk, ya, dia akan berusaha keras ya untuk memulai segala sesuatunya. Asalkan mungkin dia bisa bersama dengan kamu di sini. Itu harapan dia ya. Itu harapan dia. Di sini juga ada Four of Wands. Wah, ternyata antara kamu dengan dia ini ada yang sudah menikah, bahkan ada yang ingin menikah. Semoga aja ini akan terjadi ya. Walaupun di sini ada cobaan antara kamu dengan dia itu mungkin diberi cobaan karena dia terpuruk, mungkin keuangan dia yang terpuruk sehingga dia takut tidak bisa membahagiakan kamu begitu ya. Dan di sini aku juga melihat ada justice. Saatnya mungkin dia akan mendapatkan keadilan atau dia akan mengambil suatu keputusan yang bijak ya. Bahwasanya bisa jadi kalau dia ragu, dia ini bisa saja meninggalkan kamu karena dia takut tidak bisa membahagiakan kamu. Dia lebih memilih untuk meninggalkan kamu supaya kamu bisa menemukan yang lain gitu loh, yang bisa membahagiakan kamu itu. Itu bijaknya dia gitu ya. Atau bisa jadi dia memutuskan mengambil keputusan bahwasanya dia tetap akan bersama dengan kamu dan dia akan berjuang ya membahagiakan kamu di sini.
Oke, itu. Kita akan coba lihat apa inisial seseorang ini, ya. Inisialnya. KT, teman kerja, atasan kerja. M, orang yang dibenci. H, saudara teman. J dan U, teman kuliah. Ini D dan Y, ini tetangga, ini keluar terus ya. Nggak tahu nih, mungkin banyak ya yang terkoneksi dengan tetangga di sini ya. Tetanggaku, idolaku, kebanyakan seperti itu. Oke, untuk zodiak yang kuat koneksinya. Kalau dari kata tarot, aku melihat zodiaknya itu Gemini, Libra, Aquarius. Ada Aquarius, Aries, Leo, Sagi, dan ada Justice Libra ya. Kita coba lihat zodiak yang kuatnya. Ada Sagittarius, ada Cancer, ada Pisces, ada Scorpio, ada Leo. Oke, kita lihat di sini ya. Seseorang ini memang keadaannya terpuruk. Dia terpuruk, dia pengen bahagia bersama dengan kamu. Nah, bahkan di sini dia itu kayak berpikir apakah kamu akan bisa bertahan dengan dia? Intinya dia takut di sini. Dia takut dengan keadaan dia terpuruk, kamu lari dari dia. Kamu meninggalkan dia, itu yang ditakutkan saat ini. Ya, oke, teman-temanku. Mungkin ini ya yang bisa aku sampaikan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Anggap ini sebagai hiburan bagi kamu ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.